Udah lama sekali saya nggak bikin konten ngomong sendiri kayak orang gila depan kamera kayak gini. It's been a while. Terakhir kali saya bikin konten ini tahun ini ya, tahun 2020 bulan Maret, sebelum pandemi. Um, dan ternyata responnya banyak banget, kayak ribuan view. Anyway, saya sambil kerja ya. Saya dapat ribuan view dan puluhan komen di bawahnya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau lihat konten saya yang dapat ribuan view, itu adalah konten masalah lowongan kerja di Bali. Karena saya kebetulan alhamdulillah dapat rezeki untuk kerja di sini di Bali. Tapi saya lagi mudik ini anyway. Saya dapat kerja di Bali dan saya merasakan ada dimensi yang berbeda dari bekerja di Bali dibandingkan dengan tempat-tempat yang saya pernah kerja, kayak di Malang, Surabaya, Jakarta. Saya tiga-tiganya pernah kerja di sana. Bali memberikan hal yang berbeda sih. Anyway, karena saya ada dapat komen katanya terlalu bertele-tele, mungkin langsung aja ya. Check this out. 5 hal yang harus dipersiapkan kalau teman-teman pengen kerja di Bali. Uh, kerja di Bali itu bagi saya adalah pembentuk jati diri saya. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya saya secara murni merantau. Dalam artian saya kerja, saya menghidupi diri saya sendiri, bisa ngebantu sedikit-sedikit ke orang tua dan segala macam, tinggal sendiri tanpa bantuan orang tua, ya itulah pokoknya ya. Anyway, di komen pada video YouTube saya sebelumnya ada yang banyak nanya nih, saya mau kerja di Bali nih Mas, saya pengen kerja di Bali, saya waktu lulus nanti mau kerja di Bali, pengen kerja di Bali, kira-kira jurusan apa aja atau bidang kerja apa aja yang yang cocok buat saya dan segala macam. Jujur saya bingung jawabnya, karena pada akhirnya yang jadi permasalahan bukanlah jurusan apa atau pekerjaan apa yang bisa teman-teman ambil, teman-teman bisa apply di Bali, tapi persiapan apa yang harus kalian persiapkan. Hal apa saja yang harus kalian persiapkan? Misalkan kalian mau merantau ke Bali, karena di komen tuh banyak sekali, bahkan DM di Instagram, sampai DM di Instagram saya, saya mau kerja di Bali nih Mas, saya bareng dong, saya minta ngekos bareng dong, saya minta tolong carikan kerjaan dong, saya pengen kerja di bidang ini dong, saya pengen kerja di bidang itu dong, tolong carikan kos dong. That's not how it works, guys. That's not how it works. Saya cukup beruntung karena saya kerja di Bali itu direkomendasikan. Tapi bukan berarti saya direkomendasikan lantas saya bisa dengan lancar kerja di Bali. Sekalipun saya direkomendasikan oleh teman saya juga harus bisa ngebuktiin bahwa kompetensi itu ada di diri saya sebagai seorang digital marketer. Apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau misalkan kalian itu pengen kerja di Bali? You cannot just go there. Menurut saya sangat tidak bijaksana kalau kalian ingin kerja di Bali, lulus kuliah, lulus kerja, kemudian langsung ke Bali tanpa apply atau tanpa dapat kerja duluan. It's not going to be very wise. Kurang bijak menurut saya. Sehingga di video ini saya harap teman-teman bisa lebih prepare lagi sih. Yang pertama, apa yang harus kalian persiapkan sebelum kerja di Bali? Kita ngobrolin masalah persiapan sebelum kerja loh ya. Bahkan belum kerja nih, masih ada yang harus kalian persiapkan bahkan sebelum kerja. Yang pertama adalah bekal. Apa itu bekal? Saya jadikan beberapa poin. Pertama, kalian harus siapkan bekal. Apa saja bekal? Duit. Kalian nggak bisa kemudian tiba-tiba pindah ke Bali, ke sana, kemudian tanpa ada uang. Itu susah. Bukan apa-apa, tapi kan kalian juga butuh makan, kalian juga butuh pulsa, kalian juga butuh
mungkin sebagian dari kalian ngerokok dan segala macam. It's going to be very hard kalau misalkan teman-teman ke sana dan dalam kondisi yang tidak punya uang, tidak punya bekal. Harus ada bekal itu dulu yang pertama. Bekal yang kedua adalah informasi bahwa kalian sudah punya tempat tinggal. Ini yang penting. Karena banyak sekali DM yang masuk ke saya itu belum tahu harus tinggal di mana. It's tragedy, man. Kalau misalkan kalian pindah ke Bali dan kalian tidak tahu harus ngekos di mana, kalian harus tinggal sama siapa, biaya per bulan untuk kos itu berapa, it's going to be a catastrophic for you, guys. Jadi tips yang pertama tadi ya, siapkan bekal. Bekal apa aja? Bekal duit, bekal informasi, kos-kosan, dan bekal, saya agak lupa ini, bekal logistik lah. Baju kalian harus ada, harus cukup. Informasi-informasi itu harus kalian tahu dulu nih sebelum kalian pindah ke Bali dan memutuskan untuk ke Bali. Gak cuman buat yang mau ke Bali ya, kalau misalkan mau merantau kemanapun juga harus dipersiapkan gitu. Itu yang pertama. Apa yang harus kalian siapkan? Bekal. Apa yang harus kalian siapkan untuk nomor 2? Kalau misalkan kalian mau pindah ke Bali, kemampuan bahasa Inggris. Saya tahu in the middle of pandemic gak terlalu banyak turis mancanegara karena saya sendiri pun kerja di Canggu, salah satu spot di Bali yang banyak sekali bulenya dan ekspatriatnya. Tapi sekali lagi kemampuan untuk berbahasa Inggris itu luar biasa penting, teman-teman. Gak cuman karena bahasa Inggris itu terdengar keren. No, like that. Gini deh, kalian bener-bener harus matang kalau misalkan mau pindah ke Bali, karena bahkan untuk pekerjaan yang sangat remeh, sangat receh sekali di Bali pun butuh bahasa Inggris. Apa contohnya? Kasir Indomaret, kasir Alfamart. Gak sekali dua kali itu saya perhatikan kasir minimarket ini gak bisa bahasa Inggris saat ngeladeni bule datang beli sesuatu, bule datang beli pulsa atau apapun lah itu. It's going to be very disastrous for you kalau misalkan kalian kesana tanpa bekal bahasa Inggris. Oke? Kasir Indomaret. Yang kedua apa? Tukang tambal ban. Harus bisa bahasa Inggris. Kenapa? Sekali lagi, masih ada sebagian konsumen bule yang ada stay di sana, sehingga kalian harus mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris. Apalagi yang butuh bahasa Inggris, ibu-ibu jualan bensin pinggir jalan, apa sih nyebutnya, Pertamini, itu juga butuh bahasa Inggris. Sehingga jangankan untuk satu pekerjaan yang posisinya eksekutif atau strategik, untuk sesuatu yang daily needs, untuk sesuatu yang istilahnya kita beli hari itu, konsumsi hari itu, yang nggak terlalu panjang jeda waktu sih, apa sih namanya, nggak terlalu panjang, ya itulah pokoknya untuk daily needs itu kalian itu butuh bahasa Inggris. Gimana untuk sesuatu yang strategik, gimana untuk posisi-posisi kerja yang lebih krusial, misalkan jadi resepsionis hotel, jadi yang lainnya kayak misalkan digital marketing. English is very very important. Sorry jatuh barusan. Yang ketiga yang harus kalian persiapkan saat kalian kerja atau ingin kerja di Bali, tentu saja rapid test, as simple as possible, sesederhana mungkin, ya kan. Pengalaman saya waktu saya mudik kemarin untuk wisuda, itu saya nggak butuh rapid test. Kalau Bali ke Jawa itu nggak butuh rapid test. Sebaliknya, kalau mau ke Jawa ke Bali, saya ngobrolin jalur darat ya, jalur laut ya, itu butuh rapid test. Sehingga akan sangat penting saat teman-teman sebelum bahkan pesan tiket apapun itu, mau pesawat, mau travel, bis dan segala macam, harus punya rapid test. Saya nggak mau berdebat masalah kualitas rapid test, that's not my thing to discuss. Kalau misalkan kalian protes, rapid test kan tidak efektif, bla bla bla, you are barking at the wrong tree. Oke? Persiapkan rapid test, itu nomor 3. Persiapan nomor 4 yang kalian harus punya, it's going to be very tough.
kalian harus bisa toleransi, men. Kalian harus bisa toleransi, terutama yang muslim ya. Kenapa? Karena 87, sekian persen masyarakat Bali adalah masyarakat tradisional Hindu, beragama Hindu. Sehingga jangan heran kalau jumlah anjing di sana itu jauh lebih banyak. Jumlah makanan non halal itu jauh lebih banyak. Aktivitas-aktivitas yang terkesan non halal itu lebih banyak. So it's going to be yours to decide. Kalian harus biasa dengan dengerin. Kalau saya sih enjoy sih dengan situasi yang ada. Saya dengerin tiap hari dengerin Trisandia. Kita nyebutnya Trisandia, orang-orang ini nyebutnya Trisandia. Itu semacam kayak prayer school lah buat umat Hindu. Saya sih terbiasa dengan itu. Saya sering ngelihat orang sembahyang di pinggir jalan, which is amazing. Terus banyak anjing. I love animals and I don't mind interacting with dogs. Jadi siap-siap. Saya nggak tahu dan nggak mau tahu kalian mau melakukan atau menentukan toleransi kalian seperti apa terhadap kondisi-kondisi tersebut. Yang jelas don't talk shit, oke? Jangan ngomong aneh-aneh, jangan ngomong banyak anjing, makanannya kok banyak yang non halal, jangan. That's not your portion to say something like that. That's not your portion to say something bad like that. Okay? Tolerant, be tolerant, and be tolerant. Yang saya syukuri adalah karena selama 2 tahun ini saya tinggal di Bali, I'm so happy that menurut saya sih lebih bisa diverse sih. Lebih bisa menerima perbedaan. It's amazing thing to be honest. Saya punya banyak teman non-muslim, Hindu, Kristen, agnostik, I don't know, bule, teman-teman ekspatriat saya menyenangkan semua dari banyak negara. They're great, dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda, dengan ideologi yang agak berbeda, dengan selera komedi yang berbeda. It's going to be very awesome. Dan ini yang paling krusial, teman-teman. Paling krusial kalau misalkan kalian mau pindah dan cari kerja di Bali, yang harus kalian siapkan adalah pastikan bahwa kalian sudah benar-benar diterima kerja di satu tempat di Bali. Saya sudah beberapa kali bilang di komen bahwa berangkat ke Bali tanpa benar-benar positif diterima oleh salah satu institusi atau benar-benar dapat kerja di sana, berdagang ataupun itu, it's not a wise thing. Okay? It's not a wise thing. Kalian bisa cari banyak sekali lowongan kerja di Bali. Kalau misalkan kalian mau cari ya, Jobstreet, come on, LinkedIn. Saya dapat pekerjaan baru saya yang baru saya apply bulan Juni kemarin itu saya dapat dari LinkedIn. Dan beliau, CEO saya itu menghubungi saya lewat Facebook. Saya lihat profil kamu nih di LinkedIn. Saya tertarik buat cari tahu gimana, ada waktu wawancara, bla 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 segala macam seperti itu. Sehingga kalau misalkan saya jadi kalian, saya nggak akan pernah pindah ke Bali sebelum saya dapat kerja, teman-teman. Why? Kalau misalkan kita nganggur di Bali, ya why? Kita tidak bertujuan untuk wisata, kita bertujuan untuk hidup, kita bertujuan untuk survive. Kita nggak senang-senang, so it's better if we already have job first before go to Bali. Kalau misalkan kita udah apply kerjaan, kita positif diterima di Bali, baru nih kita bisa tentukan. Biasanya perusahaan-perusahaan mau kok untuk mentoleransi. Kapan kamu bisa berangkat ke Bali? Oh, tanggal sekian, belum lagi rapid test sama segala macam. Well, that's the thing. Saya rangkum ya, 5 hal yang harus kalian siapkan sebelum kerja di Bali. Pertama, siapkan uang, siapkan informasi, kos, tempat tinggal, kontrakan, apapun itu, termasuk kebutuhan logistik kalian. Persiapkan. Yang kedua, persiapkan bahasa Inggris kalian, karena pekerjaan sekecil apapun di Bali itu butuh bahasa Inggris. Bahkan sampai orang tambal ban itu butuh untuk bisa bahasa Inggris, terutama kalau misalkan ada ekspatriat atau bule yang jadi klien. Kasir Indomaret butuh bahasa Inggris,
ibu-ibu jualan bensin pinggir jalan itu butuh bahasa Inggris. Yang ketiga, persiapkan rapid test, hasil swab apapun itu dan pastikan negatif, oke? Sehingga kalian masih tetap bisa berangkat untuk ke ke Bali. Yang keempat, persiapkan diri kalian untuk mentoleransi sebanyak mungkin perbedaan, because different, diverse is beautiful, oke? Dan yang terakhir, kalau misalkan kalian mau ke Bali dan kerja di Bali, pastikan kalian sudah dapat kerjaannya ya, oke? Jangan pengangguran, oke? That's all for me. See you on next video. Bye.